Saya kira ada dua hal penting yang bisa dinarasikan mengapa Prananda Prabowo terkesan hanya muncul dalam event-event tertentu saja, seperti Kongres PDIP atau saat peresmian patung Soekarno. Pertama, publik ingin disuguhkan pada satu fakta politik bahwa terah politik Soekarno itu bukan hanya Puan Maharani, tapi juga ada namanya Prananda Prabowo yang secara signifikan juga berkontribusi terhadap besarnya PDIP yang saat ini memenangi 2 kali pemilu. Meski peran-perannya selama ini selalu di belakang layar, tapi sentuhan dingin, peran signifikan Prananda tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu menunjukkan bahwa terah politik Soekarno ada yang muncul ke permukaan seperti Puan Maharani, tapi ada juga yang bekerja di balik layar, di mana perannya cukup vital membesarkan satu institusi, tentu dengan bauran nafas Soekarnois yang kemudian diidentifikasi sebagai suaranya Wong Cilik. Yang kedua, pesan politiknya adalah secara tidak langsung Megawati mulai mempersilahkan kepada Prananda Prabowo untuk show off kepada publik, untuk tampil ke permukaan sebagai bagian penting dalam proses seleksi kepemimpinan nasional. Disitulah kemudian sosok Prananda ini akan diuji. Apakah akan diterima dengan lapang dada? Apakah akan disambut dengan penuh higang bingar? Apakah akan disambut dengan penuh tepuk tangan sebagai terah politik Soekarno yang memang layak untuk diprofiling, untuk dipersonifikasikan sebagai calon pemimpin masa depan yang cukup diperhitungkan? Dan tentunya bukan hanya Puan Maharani. Ini adalah karpet merah sebenarnya yang secara tidak langsung mulai disediakan oleh PDIP, mulai dipersilahkan oleh Megawati kepada Prananda untuk menunjukkan kapasitas kompetensi dan tentu saja kemampuannya untuk menyihir publik sebagai bagian membesarkan nama besar terah Soekarno yang tidak lagi hanya diberikan kepada Puan, tapi juga kepada Prananda Prabowo. Inilah waktu yang saya kira menjadi pembuktian kepada Prananda ketika kesempatan ini sudah mulai dibuka, ketika karpet merah sudah dibentangkan. Inilah saatnya kepada Prananda menunjukkan kepada publik bahwa dirinya adalah sosok yang juga layak untuk diperhitungkan sebagai bagian dari terah politik Soekarno yang bukan hanya didominasi oleh Puan Maharani.